Tahukah kamu, kalau seseorang merasa dirinya gak dicintai sama siapapun, seringkali punya kecenderungan untuk menyakiti orang lain. Ironis ya, padahal kondisi gak dicintai aja cukup kasihan. Tapi kalau kecenderungannya sulit mengasihi orang lain dan malah menyakiti, justru jadinya makin sulit lagi untuk dicintai, karena perilakunya lebih sering merugikan orang lain. Ya, memang gak mungkin kan kita bisa memberikan apa yang kita gak punya. Gak mungkin seseorang yang gak merasakan kasih atau cinta bisa mengasihi orang lain. Tapi pertanyaannya, apa mungkin ada orang yang sama sekali gak dikasihi oleh satu orang pun? Gimana menurut kamu? Selamat datang di Dengerin Buku Channel yang akan mereview dan membacakan sekilas dari buku-buku inspiratif untuk nemenin kamu yang suka belajar bisa merefleksikan isi bukunya. Jadi buku-buku inspiratif itu gak berlalu begitu aja. Kali ini kita mau belajar dari pengalaman Lea, istri pertama Yakub yang tidak dicintai. Apa rasanya ya kalau kita ditolak sama orang yang kita suka? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk ambil hati seseorang supaya jatuh cinta sama kita, tapi dia tetap cintanya sama orang lain. Itu sedikit gambaran tentang yang dialami Lea. Terluka pasti dong ya. Tapi seperti apa sih respon Lea ketika menjalani kehidupan sebagai istri yang tidak dicintai? Tapi sebelum kita semakin mengenal Lea dan merefleksikannya ke dalam pengalaman kita pribadi, aku mau ingetin kamu tentang konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa yang udah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu relasi yang rusak. Kerusakan relasi ini jadi realita kehidupan manusia yang segimanapun mencari dan berusaha, manusia nggak menemukan relasi yang sempurna. Jadi nggak heran kalau kita cukup banyak menemukan hati yang terluka karena tidak dicintai. Bahkan termasuk juga terluka sekalipun dicintai. Dan kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Lea? Yuk dengerin sampai akhir. Lea adalah anak pertama dari Laban, yaitu pamannya Yakub. Dia punya seorang adik namanya Rahel yang cantik. Sedangkan Lea dibilang tidak berseri matanya. Mungkin bisa diartikan kalau Rahel itu lebih cantik dari Lea. Singkat cerita, Yakub setelah menipu Esau, kakaknya, dia melarikan diri dan pergi ke rumah pamannya, Laban. Lalu bekerja di situ. Dan waktu membicarakan soal upah, Yakub dan Laban sepakat setelah Yakub bekerja 7 tahun, dia bisa menikah dengan Rahel, wanita yang sangat dia cintai. Bukti besarnya cinta Yakub sama Rahel di Alkitab ditulis 7 tahun bekerja dianggap cuma beberapa hari aja. Tapi tiba harinya Yakub genap sudah bekerja 7 tahun dan meminta upahnya, ternyata Yakub ditipu sama pamannya. Malam setelah acara pernikahan yang dibawa ke Yakub itu ternyata Lea, dan Yakub baru sadar ketika pagi hari. Dia sangat marah karena di sampingnya itu bukan Rahel. Di Alkitab sih ditulis Yakub marah besar sama pamannya. Gak diceritain kira-kira reaksi seperti apa yang Yakub tunjukkan secara langsung ke Lea. Tapi kamu bisa bayangin, sebagai seorang perempuan yang mencintai suaminya, tapi menyadari dirinya gak diinginkan ketika suaminya marah dengan pernikahan yang terjadi. Dan bukan hanya itu aja yang dialami sama Lea, karena setelah kejadian itu ada kesepakatan lain yang intinya Yakub akhirnya bisa menikah dengan Rahel, dan Lea ada di posisi yang semakin menyakitkan. Selain itu, mungkin aja ya, ini kemungkinan aja kalau kita membayangkan dua bersaudara yang cukup berbeda, mungkin udah sering mengalami dibanding-bandingkan. Mungkin juga sebagai anak pertama harus sering ngalah sama adiknya, dan sekarang harus berbagi suami. Kalau dari ceritanya, cukup kelihatan ya kalau Lea itu mencintai Yakub, tapi suami yang dicintainya itu justru sangat mencintai adiknya. Dari kisah ini kita fokus sama Lea ya, karena kalau kita mengacu sama kerusakan relasi yang jadi konsekuensi jatuhnya manusia dalam dosa, tentu yang terluka bukan hanya Lea. Ada Yakub yang juga ditipu, dan mungkin Rahel juga yang tadinya udah dijanjikan mau dinikahi sama Yakub, tapi ternyata didahului sama kakaknya. Dan setelah itu juga Rahel sulit punya anak. Tapi untuk fokus sama Lea, buku Wanita yang Dibentuk Allah tulisan Alice Matthew menolong kita membayangkan
Ada satu paragraf yang dia tulis begini. Jika Lea pernah berharap akan memperoleh cinta Yakub, jika ia pernah berani berpikir bahwa ia dapat bersaing dengan adiknya yang cantik, semua ilusi itu pupus ketika Yakub memukul atap tenda akibat penipuan tersebut. Lea tidak dicintai, tidak diinginkan, dan tidak dipilih. Dan 1 minggu kemudian, Lea menjadi istri yang tersingkir ketika Yakub mengambil Rahel sebagai istrinya. Tapi pernikahan Yakub dengan Rahel nggak menjadi akhir dari kisah ini. Dan itu juga bukan akhir dari hidup Lea yang kayaknya nggak ada harapan, karena sepertinya persaingan itu selalu dimenangkan adiknya. Kenapa? Karena Tuhan nggak tinggal diam dengan penderitaan Lea. Tuhan bertindak menyatakan kasih-Nya kepada Lea dengan mengizinkan Lea punya keturunan dari Yakub. Dan melalui itu juga Lea merasa utuh sebagai perempuan karena menjadi seorang ibu. Ingat ya, kita fokus sama Lea. Rahel punya perjalanannya sendiri. Tapi kalau Lea, kita melihat dari sisi pribadi yang mungkin sering merasa tidak dikasihi, tidak dipilih, tidak dianggap, yang sering kalah saing, kini mengalami pembelaan dari Tuhan. Sehingga kalau lihat dari perjalanan Lea melahirkan anak pertama dan seterusnya, ada perubahan yang dialami Lea. Kesadaran bahwa dirinya dikasihi dan dibela Tuhan, menolong dia yang tadinya terlalu fokus pada apa yang gak dia punya, sehingga diliputi perasaan sedih dan menderita, mulai fokus dengan apa yang dia punya, hingga dia bisa bilang, betapa bahagianya aku. Jadi, apa yang menolong Lea berubah? Kasih Tuhan yang dia rasakan. Kita melihat ya, kasih Tuhan yang terus dinyatakan dan disadari sama Lea, menolong Lea untuk merasa bahagia, bukan karena akhirnya Yakub berubah jadi mencintainya, tapi merubah Lea untuk fokus pada apa yang dia punya. Sehingga dari cerita ini kita lihat kalau Lea dicintai walaupun bukan oleh suami yang selama ini dia inginkan. Tapi perasaan dicintai yang dirasakan dan disadari oleh Lea cukup untuk menolong dia akhirnya merasa bahagia. Dan mungkin itu juga jadi modal buat Lea untuk gak jadi pribadi yang destruktif. Karena Lea bukan orang yang sama sekali gak dikasihi. Tuhan mengasihinya dan Lea tahu itu. Kalau kamu baca buku Alice Matthew dari topik tentang Lea, pembacanya diajak untuk merubah fokus dari apa yang kita gak punya kepada apa yang kita punya. Dan memang dengan cara itu kita jadi bisa bersyukur. Jadinya gak fokus sama perasaan gak dicintai, tapi lebih fokus sama rasa syukur karena kasih Tuhan yang nyata melalui berkat dan kebaikan Tuhan. Ini baik, dan memang kalau kita lihat pengalaman Lea, satu sisi memang dia gak dicintai sama Yakub. Tapi kalau lihat dari gambaran besar, dia termasuk wanita beruntung. Bukan hanya bisa lebih dulu memberikan keturunan dari Yakub, tapi juga jadi nenek moyang juru selamat. Bahkan di akhir hidupnya, yang dimakamkan di tanah pemakaman leluhurnya Yakub adalah Lea dan bukan Rahel. Alice Matthew tulis Yakub menghormati Lea dalam kematiannya. Itulah yang mau disampaikan sama Alice Matthew untuk yang merasa gak dicintai. Bahwa dalam hidup ini pasti selalu ada sisi baik yang bisa kita syukuri. Kita perlu merubah fokus kita. Tapi dengerin buku channel mau ajak kamu juga untuk belajar dari sisi yang lainnya. Mungkin ini bukan sesuatu yang praktikal seperti merubah fokus. Karena seringkali kita juga kesulitan untuk merubah fokus. Kita kesulitan melihat hal baik dalam hidup kita, dan mungkin bagi sebagian orang, hidupnya dirasa terlalu gelap untuk melihat sesuatu yang indah, sehingga gak menemukan bagian mana dalam hidup kita yang bisa disyukuri. Jadinya, sulit sekali merubah fokus lalu bersyukur. Perasaan gak dicintai itu emang gak enak, gak mudah, sakit. Tapi kita juga perlu waspada, karena kalau benar kita merasa gak ada satupun yang mencintai kita, bisa jadi kita adalah pribadi yang destruktif karena gak punya kasih atau cinta yang bisa dibagikan kepada orang lain. Kamu setuju? Kalau kita gak bisa memberikan apa yang kita gak punya, karena gak jarang kita menemukan orang yang kayaknya nyebelin, destruktif. Ternyata memang gak punya modal merasa dikasihi dari keluarga atau lingkungan terdekatnya. Sedangkan orang-orang yang menyenangkan, ternyata kebutuhan kasihnya udah tercukupi dari orang terdekatnya. Dan malah terus bertambah dari orang-orang sekitar yang menerima dan menyukai dia.
Kalau lihat dari realita itu rasanya gak adil ya. Orang yang gak dikasihi di lingkungan terdekatnya makin gak dikasihi sama lingkungan luarnya karena dia gak punya modal mengasihi orang lain. Sedangkan yang udah cukup dikasihi justru semakin dikasihi karena dia tumbuh jadi orang yang menyenangkan dan mudah diterima di lingkungan baru. Dunia memang gak adil, tapi itu bagian dari konsekuensi rusaknya relasi manusia dengan sesamanya. Tapi sekali lagi kita belajar, walaupun ada konsekuensi dari dosa yang hadir di dunia, ada janji Tuhan yang menolong kita punya ending yang bahagia. Ada kabar baik buat semua yang merasa gak dicintai. Kita memang gak bisa memilih lahir dari keluarga siapa dan seperti apa. Mungkin ada yang beruntung lahir di tengah keluarga dengan orang tua yang berfungsi dengan baik, tapi ada juga yang lahir dari keluarga yang gak bisa mengasihi. Walaupun begitu, kasih dari manusia juga bisa mengecewakan, sedangkan kasih Tuhan begitu sempurna. Dengerin Buku Channel mau ingetin kita semua tentang sesuatu yang esensial buat kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Firman Tuhan bilang, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Itu adalah modal untuk kita bisa mengasihi orang lain. Karena kita punya kasih itu, kita merasakan dan mengalami kasih Tuhan lebih dulu. Jadi apapun latar belakang keluarga dan lingkungan kita, pertanyaannya, apakah kamu sudah mengalami kasih Tuhan? Mungkin ada juga yang masih bertanya, apa iya Tuhan mengasihi aku? Jawabannya, ya, Tuhan mengasihi kamu. Hanya saja, apakah kita menyadari, merasakan, dan mengalami kasih Tuhan itu secara pribadi? Bukti kasih Tuhan adalah Dia rela mati untuk menyelamatkan nyawa kita yang begitu berharga. Mungkin buat kamu yang saat ini sulit menemukan hal baik dalam hidup untuk disyukuri, sulit untuk merasa dicintai oleh orang sekitar, percayalah, kamu sangat dikasihi sama Tuhan. Apa kamu mau merasakan kasih Tuhan sehingga punya modal untuk mengasihi orang lain dan mengalami perubahan hidup? Gak bosen-bosennya dengerin Buku Channel ajak kamu buat nonton dari playlist Why I Am a Christian. Refleksi dari buku John Stott yang coba digali oleh dengerin Buku Channel supaya kita bisa mendengarkan kabar baik. Kalau Tuhan sangat mengasihi kamu. Dan kasih Tuhan itu cukup menjadi modal untuk mengubah hidup kita. Jadi, kalau pertanyaan di awal video tadi bilang, apa ada orang yang sama sekali gak dikasihi oleh seorang pun, sehingga akhirnya gak punya modal untuk mengasihi dan dikasihi orang lain? Jawabannya gak ada. Karena sekalipun dunia mengecewakan kamu, Tuhan sangat mengasihi kamu. Kasih itu sudah tersedia dan dibuktikan di atas kayu salib. Hanya saja, mungkin kita belum merasakan dan menyadarinya. Gimana cara menerima dan merasakan kasih Tuhan? Dengerin rangkaian video Why I Am a Christian ya. Nanti kamu akan menemukan undangan untuk menerima dan merasakan kasih itu. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.